Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengumpulan sebuah data, di mana pengumpulan data ini sangat penting sekali untuk Anda mendapatkan data yang informatif, untuk Anda mendapatkan keputusan yang baik, ya, harus melewati proses pengumpulan ini. Di mana proses pengumpulan data ini merupakan proses awal sebelum Anda tadi ya menyajikan data, sebelum Anda menganalisis data. Baik, dalam pengumpulan data, data itu dapat dari mana sih? Data itu dapat dari laporan rutin, entah itu laporan mingguan, entah laporan bulanan, ya. Nah, laporan rutin ini bisa bersumber dari entah itu puskesmas, entah itu bersumber dari pusat pelayanan kesehatan, ya, dan dari manapun. Nah, jadi ini yang pertama dapat dari laporan rutin. Yang kedua ada laporan khusus. Kalau di puskesmas ada laporan wabah, ya, terkait KLB begitu, ya. Yang ketiga, data itu juga dapat diambil dari survei atau riset gitu. Nah, selanjutnya yang dinamakan data, ya, data tadi dikumpulkan dalam satu alat namanya instrumen, ya. Jadi instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Misalnya nih, ketika Anda mau ambil air, instrumennya adalah gayung. Jadi gayung itu adalah instrumen. Begitupun di sini, data itu diambil menggunakan instrumen. Instrumennya itu ada banyak, ada kuesioner, ya, ada lembar checklist, ada panduan wawancara di sini ya. Setelah itu ada juga mungkin beberapa hal lain, misalnya kayak alat-alat kesehatan untuk mengukur data misalnya. Ya, sekarang berbicara masalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket itu hal yang berbeda. Kalau kuesioner, ya, kuesioner itu adalah alat untuk mengumpulkan data, di mana datanya itu diisi langsung oleh si responden. Kalau angket, ya, angket ini juga diisi oleh responden, tapi bedanya adalah kalau kuesioner misal kita sebarkan 10, kembali juga 10. Jadi si peneliti itu dia mendampingi si responden untuk mengisi kuesioner. Tapi kalau angket ini sifatnya adalah tidak jelas siapa kelompok sasarannya. Kalau kuesioner jelas, oh saya ingin melakukan pengambilan data di desa X misalnya. Tapi kalau angket tidak. Kalau angket itu dia hanya ditaruh mungkin di pinggir jalan kah, atau mungkin di tempat tertentu. Yang mau isi silakan isi, yang enggak ya enggak. Itu angket, ya. Yang kedua adalah lembar checklist. Lembar checklist ini adalah alat mengumpulkan data, namun cara dalam mengambil data itu hanya dengan melihat, mengobservasi. Misal, misalnya di sini suhunya, misalnya ada lampu menyala misalnya, checklist lampu menyala. Mungkin lagi misalnya bersih, lembar checklist. Jadi dia hanya checklist, dia hanya dengan panca penglihatan saja, ya, dengan mengobservasi. Setelah itu, yang ketiga adalah dengan panduan wawancara. Panduan wawancara ini dengan cara wawancara mendalam. Biasanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif untuk wawancara ini. Itu. Nah, setelah itu juga ada namanya pengukuran, ya. Pengukuran ini sifatnya adalah pengukuran mungkin bisa medis, ya, mungkin atau bisa yang lainnya. Contoh misalnya timbangan, ya. Timbangan berat badan misalnya, ya. Setelah mungkin ada ini tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Setelah itu apalagi ya, pengukur tinggi badan misalnya. Itu adalah instrumen juga untuk mengukur, ya, untuk mengukur. Dia alatnya langsung mengukur seperti itu. Itu juga instrumen. Nah, untuk pengolahan data, ya, untuk pengolahan data itu beberapa langkah. Yang pertama ada editing. Jadi ketika data udah terkumpul, diperiksa dulu, editing dulu, apakah dibaca dulu, apakah
semua pertanyaan yang responden jawab itu sudah semua terjawab, ya. Jadi proses editing ini kita mengecek dulu kuesioner atau hasil pengumpulan data apakah sudah lengkap. Setelah itu apakah ada kesalahan lain. Kalau ada kesalahan lain, berarti kita harus cross check kembali kepada respondennya. Misalnya, Bu, ini belum terisi, Bu, atau mungkin bagaimana, ya. Jadi di editing itu kita meng-cross check dulu apakah data yang kita kumpulkan sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, berarti kita harus kembali lagi nih ke responden menanyakan ulang maksudnya, ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah proses coding. Nah, proses coding ini merubah bentuk data menjadi lebih ringkas dengan menggunakan kode. Biasanya coding ini dilakukan untuk data-data yang sifatnya kategorik, ya. Data yang kategorik, misalnya laki-laki perempuan, laki-laki dikasih angka nih, angka 1, perempuan angka 2. Ya, jadi coding itu dia merubah yang awalnya datanya data kategorik diberi kode. Karena kenapa? Nanti ketika menganalisis dalam aplikasi menggunakan Stata, menggunakan SPSS dan lain sebagainya, yang mau terbaca itu adalah angka coding, ya, bukan tulisan. Nah, itu coding. Contoh misalnya anak SD kodenya 1, SLTP 2, SLTA kodenya 3. Jadi ini yang namanya pemberian kode. Nah, sekarang bagaimana dengan data numerik? Untuk numerik tidak perlu diberi kode kecuali kalau kita numeriknya kita kategorikan. Misal berat badan ada terendah berat badannya 40, tertinggi 100 misalnya. Kita kategorikan. Misal 40 sampai 50 kode 1, 51 sampai 60 kode 2, misal seperti itu. Jadi itu namanya pengkodean. Nah, untuk kode tadi sebaiknya pengkodean ini tadi harus tercatat, ya, dalam buku kode namanya. Agar apa? Agar ketika misalnya orang lain melihat data kita berikan buku kode, orang lain akan paham, oh, angka 1 itu kodenya apa, 2 itu apa, 3 untuk apa, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya pemindahan data. Maksudnya pemindahan data ini, ya, pemindahan data ini ke dalam media, ke dalam alat statistik, alat bantu statistik dalam aplikasi, ya. Agar apa? Agar mudah untuk dianalisis, agar mudah untuk kita mengolah datanya. Untuk tabulasi data ini ada seperti ini. Misal Anda punya data yang sudah Anda masukkan ke dalam aplikasi tadi, ya, dianalisis, ya. Setelah itu dibuatlah sebuah penyajian data. Nah, nanti penyajian data ada materinya begitu. Jadi dalam pemilihan tabel, dalam pemilihan penyajian data itu perlu beberapa pertimbangan, ya, termasuk pertimbangan skala data itu yang paling utama, ya. Baik mungkin begitu. Nanti untuk